Selamat hari Minggu yang diberkati buat semua yang hadir di tempat ini dan juga buat semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang masih nyaman mengikuti ibadah secara online. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kiri kanan depan belakang saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. 2023 the year of divine restoration. Dari semua milik saudara yang pernah hilang akan dipulihkan, bukan dalam keadaan yang sama tapi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Katakan bersama saya, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar ada pemulihan di balik pencobaan dan penderitaan. Ada pemulihan di balik pencobaan dan penderitaan. Ingat, Tuhan bukan Tuhan yang mencobai. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Nah, kenapa manusia bisa ada di dalam pencobaan? Kita sudah sama-sama belajar kemarin. Yang pertama, apabila seseorang dicobai, janganlah ia pernah berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Sebab dia tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia tidak mencobai siapapun. Tuhan bukan Tuhan yang mencobai. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pencobaan bisa terjadi dalam hidup manusia yang pertama karena keinginan sendiri. Kalau saudara ada dalam pencobaan, dalam masalah, dalam kesukaran, dalam kesengsaraan diakibatkan oleh keinginanmu sendiri, satu hal yang Tuhan minta, imanmu jangan gugur. Iman yang mana? Saudara harus tetap percaya Allah yang selalu menyelamatkan saudara di hari-hari kemarin adalah Allah yang sama yang akan menyelamatkan saudara lagi. Apapun yang hilang selama saudara mengalami pencobaan karena kesalahanmu sendiri, apapun yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Amin. Dia akan pulihkan. Amin. Sehingga Alkitab mengatakan, sehingga kamu tidak kekurangan sesuatu apapun. Kabar baik, kabar baik. Yang kedua, kenapa pencobaan bisa datang dalam hidup saudara, dalam hidup manusia? Yang kedua, karena disebabkan oleh iblis. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia akan memperlengkapi, dia meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Konteksnya adalah pencobaan atau penderitaan yang didatangkan oleh iblis. Jadi kalau iblis mencobai saudara, singkat, kabar baik, amin. Dan setelah itu selalu ada pemulihan. Saudara akan keluar dalam keadaan yang lebih baik. Saudara akan melihat sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar. Karena waktu saudara mengalami pencobaan yang didatangkan oleh iblis, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Dia memperlengkapi kamu, dia mengokohkan kamu, dia menguatkan kamu. Amin. Dia membawa saudara keluar dari pencobaan bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dan apapun yang hilang, dia kembalikan sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan lagi sekali bersama saya, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Yeskiel pasal 46. Ayat 8 sampai dengan 9. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Kalau raja datang ke hadapan Tuhan, dia masuk ke dalam bait Allah, maka dia harus keluar dan masuk melalui pintu gerbang yang sama. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan, tapi kalau umat Tuhan datang ke bait Allah, datang ke hadapan Tuhan, kalau dia datang dari pintu gerbang utara, dia harus keluar dari pintu gerbang selatan. Kalau dia datang dari pintu gerbang selatan, dia harus datang keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seseorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tapi dia harus keluar melalui pintu gerbang yang di seberangnya. Kenapa? Mungkin saudara bertanya, kenapa kalau umat Tuhan datang ke hadapan Tuhan, dia datang dari utara, dia harus keluar di selatan. Kalau datang dari selatan, dia keluar harus di utara. Dia harus keluar dan masuk dari pintu gerbang yang berbeda. Kenapa? Apa yang sesungguhnya Tuhan mau sampaikan sama saudara? Kalau saudara datang ke hadapan Tuhan, kalau saudara datang ke hadapan Tuhan, saudara pulang bukan dalam keadaan yang sama seperti kamu datang. Waktu kamu pulang, kamu selalu dalam keadaan yang jauh lebih baik.
Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saudara datang ke gereja, saudara bukan datang ke gedung. Waktu saudara datang ke gereja, sesungguhnya saudara sedang datang ke hadapan Tuhan. Amin. Bukan secara individu, tetapi secara bersama-sama. Dalam kumpulan orang percaya, di mana ada corporate anointing, pengurapan bersama-sama yang membantu saudara lebih mudah untuk menerima segala sesuatu. Amin. Saya mau saudara mengerti, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menerima. Bilang sama kiri kanan saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang menerima. Amin. Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang menerima. Waktu Yesus berkata, aku adalah pokok, kamu adalah carang. Apa yang sesungguhnya Tuhan mau katakan sama saudara? Bagian aku sebagai pokok adalah mensuplai. Bagian kamu sebagai carang adalah menerima. Carang tidak bisa mensuplai. Carang tidak bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri supaya bisa berbuah. Untuk bisa berbuah, carang hanya bisa menerima dari pokok. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, jadilah carang yang baik. Jadilah carang yang menghasilkan buah. Bagaimana caranya menjadi carang yang menghasilkan buah? Carang hanya menerima semua yang dia butuhkan untuk menghasilkan buah. Dari mana? Dari pokok. Amin. Jadi kehidupan kekristenan adalah kehidupan menerima. Waktu Allah menciptakan manusia pertama kali, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Allah menempatkan manusia di dalam satu lingkungan yang sempurna, di mana segala sesuatu yang manusia butuhkan semuanya tersedia. Ada supply. Dan Allah berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Hanya satu yang nggak boleh kamu makan, pengetahuan yang baik dan yang buruk nggak boleh kamu makan. Tapi semuanya selain itu boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Dan Allah begitu murah hati, Allah begitu baik, Allah memberikan lidah sama saudara untuk bisa mengecap manis, asam, pahit, asin. Semua bisa saudara rasakan. Tuhan begitu baik. Jadi pada awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dalam satu keadaan yang sempurna, yang menggambarkan kebaikan Allah, di mana semua yang manusia butuhkan semuanya tersedia. Ada supply. Tetapi apa yang terjadi? Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia diusir dari Taman Eden, manusia terpisah dari Allah, manusia terputus dari supply. Manusia hidup dalam dunia yang sudah jatuh, di mana manusia harus mengusahakan sendiri dengan kekuatannya apa yang manusia inginkan dan manusia butuhkan. Sebelum sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia ada di Taman Eden. Manusia ada di lingkungan yang sempurna yang menggambarkan kebaikan Allah, di mana semua yang manusia butuhkan semuanya tersedia. Disuplai. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden, kehilangan kemuliaan Allah, terputus dari Allah, dan dia terputus dari supply. Dia hidup dalam dunia yang sudah jatuh, di mana manusia harus mengusahakan sendiri dengan kekuatannya apa yang manusia inginkan dan apa yang manusia butuhkan. Tetapi Alkitab berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan saudara, akan saya. Dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Anaknya membayar semua hutang dosamu. Karena dosa yang mengakibatkan saudara memiliki kehidupan yang sama seperti yang Adam miliki setelah Adam jatuh dalam dosa. Terputus dari supply. Kamu harus mengusahakan sendiri apa yang kamu inginkan, kamu butuhkan dengan kekuatanmu. Kalau boleh jujur, terkadang kebanyakan gagalnya. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia bayar semua hutang dosamu yang mengakibatkan Adam ada di sana. Dia bayar semua hutang dosamu untuk mengembalikan kehidupan yang sama yang seperti Adam miliki sebelum Adam jatuh dalam dosa. Memiliki kehidupan yang terhubung dengan supply. Ini yang dia pulihkan buat saudara, buat saya.
Yang percaya boleh bilang amin. Dia datang ke dalam dunia ini dan pada hari raya Tabernakel dia berkata tentang sesuatu. Bagaimana caranya saudara dan saya bisa kembali memiliki kehidupan yang terhubung dengan suplai. Bagaimana caranya supaya saudara bisa menerima dan menikmati kembali segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sudah siap diberkati? Ini yang Tuhan katakan. Perhatikan baik-baik. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Katakan bersama saya, datang dan minum. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup. Bukan hanya aliran, tapi aliran air hidup. Artinya apa? Aliran yang terus menerus. Ada supply. Amin. Jadi sesungguhnya di sini Tuhan Yesus ingin memberitahukan sama saudara bagaimana caranya saudara bisa kembali memiliki kehidupan yang sama seperti yang Adam miliki sebelum dia jatuh dalam dosa. Kehidupan yang terhubung dengan supply. Ada aliran-aliran, ada supply. Bagaimana caranya? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada supply. Jadi bagaimana caranya saudara bisa memiliki kehidupan yang kembali terhubung dengan supply? Datang dan minum. Datang kepada Yesus dan minum. Minum apa? Firman. Amin. Minum firman. Itu sebabnya Yohanes pasal 15 berkata begini, "Jika kamu tinggal dalam aku," pokok saudara adalah ranting, "dan firmanku tinggal dalam kamu." Minum firman Tuhan. Amin. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan ada supply. Jadi bagaimana caranya saudara bisa memiliki kehidupan yang sama seperti kehidupan yang Adam miliki sebelum jatuh dalam dosa? Kehidupan yang terhubung dengan supply. Apa yang kamu minta disuplai. Bagaimana caranya? Datang dan minum. Minum di sini berbicara tentang minum firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk melihat satu cerita. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama siapa? Maria. Jadi di sini ada Maria dan Marta. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apa yang Maria lakukan? Dia duduk dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Dia duduk dan terus mendengarkan firman Yesus. Duduk dan terus mendengarkan firman Yesus. Ayat yang ke-40 sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita sering sekali membaca perikop ini. Betul? Begitu familiar. Nggak asing lagi buat saudara. Sampai-sampai terkadang merampok kebenaran yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus berkata begini, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara." Kenapa kamu khawatir sama banyak hal? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Artinya Tuhan bilang gini, hanya satu yang perlu kamu lakukan.
Sama seperti yang Maria lakukan. Apa yang Maria lakukan tadi? Duduk dan terus mendengar. Tuhan bilang, hanya ini satu yang perlu kamu lakukan dalam hidupmu. Gak semuanya bilang amin. Apakah saudara percaya sama yang Yesus katakan? Hanya satu yang perlu? Banyak orang Kristen yang tahu cerita ini. Banyak orang Kristen yang tahu apa yang Yesus lakukan. Tetapi mereka nggak percaya. Itu sebabnya mereka tidak melakukan. Kalau mereka percaya, mereka akan melakukan. Banyak orang Kristen yang memiliki kesadaran yang sebaliknya. Oh Pak, dalam hidup saya Pak, ada banyak yang harus saya lakukan Pak. Ada begitu banyak yang harus saya lakukan. Saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini, saya harus begitu. Kenapa banyak orang Kristen yang khawatir akan banyak hal? Karena mereka tidak melakukan satu hal. Kenapa Maria tidak khawatir sama banyak hal? Karena dia melakukan satu hal. Apa yang Maria lakukan tadi? Duduk dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Banyak orang Kristen yang khawatir akan banyak hal. Saya harus begini Pak, saya harus begitu Pak. Kalau nggak saya begini, saya nggak bisa bayar ini, saya nggak bisa bayar itu, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Kalau orang Kristen masih hidup seperti ini, khawatir banyak hal, artinya mereka masih memiliki kehidupan yang sama seperti kehidupan yang Adam miliki setelah dia jatuh dalam dosa. Terputus dari suplai. Dia merasa dia harus mengusahakan segala sesuatu yang dia butuhkan, yang dia inginkan dengan kekuatannya sendiri. Di sini Tuhan memberitahukan sama saudara, bagaimana caranya saudara memiliki kembali kehidupan yang terhubung dengan suplai. Memiliki kehidupan yang sama seperti kehidupan yang Adam miliki sebelum dia jatuh dalam dosa. Semua yang Adam butuhkan tersedia. Saudara mau pilih yang mana? Kalau saudara mau memiliki kehidupan yang sama seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa, semua yang kamu butuhkan tersedia, disuplai. Tuhan hanya pesan, satu yang perlu kamu lakukan. Hanya satu. Kalau satu sebenarnya gampang diingat ya. Kalau 7 mungkin ada yang lupa, 2, 3. Tapi kalau satu, hanya satu yang perlu. Apa itu? Duduk dan mendengarkan. Jadi apa yang sesungguhnya Tuhan mau sampaikan sama saudara supaya kamu memiliki kehidupan yang terhubung kembali dengan suplai? Semua yang kamu butuhkan tersedia. Duduk dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Duduk, mendengar, maka dari dalam dirimu ada aliran-aliran air hidup. Ada supply, semua yang kamu butuhkan akan diberikan. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi mungkin banyak orang Kristen berkata, Pak, tapi saya betul-betul nggak ada waktu Pak. Nggak ada waktu Pak, bangun tidur saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini, saya harus. Kalau saya nggak begini nanti saya begini, kalau saya nggak begitu nanti saya begini. Kenapa saudara menjadi sama seperti Marta, khawatir akan banyak hal? Kenapa saudara khawatir akan banyak hal? Karena saudara tidak pernah melakukan satu hal. Coba mulai sekarang, lakukan satu hal ini. Kamu akan melihat kehidupanmu, apapun yang kamu butuhkan, supply. Tapi betul-betul Pak, saya nggak ada waktu Pak. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang praktis. Kalau kamu mau memberikan waktumu untuk Tuhan, datang, duduk, mendengar. Berikan waktumu, datang, duduk, mendengar. Tuhan akan ganti waktu yang kamu berikan untuk Tuhan. Datang, duduk, mendengar. Dia akan ganti dengan apa? Dia akan ganti dengan apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang praktis. Saudara masih ingat waktu Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai danau Galilea? Yesus masuk ke dalam perahunya Simon. Alkitab mengatakan bahwa nelayannya Simon saat itu sedang membersihkan jala. Hanya membersihkan jala. Jalannya penuh sampah, penuh kotoran. Kenapa? Karena Alkitab menceritakan sebelumnya, semalam-malaman mereka menangkap ikan, tidak mendapat seekor pun. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tidak mendapat seekor pun. Jadi boleh dikatakan sebelum peristiwa yang akan saya ceritakan sama saudara, Simon dia memiliki kehidupan
yang sama seperti kehidupan yang Adam miliki setelah Adam jatuh dalam dosa. Terputus dari supply. Dia harus mengusahakan sendiri apa yang dia inginkan, dia butuhkan. Sekalipun dia sudah dengan sekuat tenaga semalam-malaman, satu juga nggak dapat. Tapi perhatikan baik-baik. Yesus masuk ke dalam perahunya Simon. Dia lagi bersihin jala. Karena semalam-malaman nggak dapat apa-apa, dapat sampah, dia bersihin jalanya. Dia harus bersihin. Kemudian Yesus masuk ke dalam perahunya Simon. Yesus mau pakai perahunya Simon untuk mengajar. Dan saya percaya Yesus bukan preman. Dia pasti minta izin sama pemilik perahu. Boleh saya pakai perahunya untuk mengajar? Karena di pantai ada begitu banyak orang. Saya perlu perahu kamu. Tolakkan perahunya menjauh sedikit supaya saya bisa menghadap mereka dan saya bisa mengajar mereka. Simon waktu itu lagi bersihin jala. Simon bisa aja berkata begini, maaf Tuan, saya lagi sibuk. Saya lagi bersihin jala. Asal Tuhan tahu ya, semalam saya nangkap ikan, saya nggak dapat apa-apa. Saya harus bersihin jala, setelah saya bersihin jala, saya harus pulang ke rumah dan saya harus balik lagi dan saya harus pergi menangkap ikan lagi. Saya harus dapat ikan, saya harus jual, saya harus dapat duit, saya harus ada bisnis. Kalau saya nggak dapat ikan, nggak dapat duit, saya nggak bisa bayar ini, saya nggak bisa bayar itu, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Ada banyak hal yang dia khawatirkan. Betul? Maaf, cari perahu yang lain. Saya sibuk. Simon bisa aja berkata begitu. Tapi waktu Yesus berkata, boleh saya pinjam perahunya? Apa yang Simon lakukan? Dia tinggalin jalannya sejenak. Dia tinggalin bisnisnya sejenak. Dia berikan waktunya untuk Tuhan. Dia berikan perahunya untuk Tuhan. Dia tolakin perahunya agak menjauh dari pantai supaya bisa dipakai Tuhan. Dan ini yang paling penting, yang orang tidak pernah bahas. Dia, waktu Yesus mengajar, dia lakukan satu hal yang perlu. Dia duduk. Dia dengarkan pengajaran Yesus. Satu yang perlu. Dia duduk, dia mendengarkan Yesus. Setelah dia lakukan satu hal yang perlu, setelah Yesus selesai mengajar, Yesus tahu apa yang kamu butuhkan. Tolakkan perahu ke tempat yang dalam. Kenapa tempat yang dalam? Karena tempat yang dalam ikannya banyak. Dan ikannya besar-besar. Amin. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu. Waktu Simon menebarkan jalannya, dia menangkap sejumlah besar ikan dan jalannya hampir koyak. Pak, kalau Tuhan berkatin kamu Pak, kantongmu jebol Pak. Kalau Tuhan supply, jebol kantongnya. Kenapa? Aliran air hidup nggak pernah berhenti. Kalau jebol, ingat, itu untuk orang lain. Bukan untuk saudara. Amin. Berkatin sekelilingmu, berkatin pekerjaan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan memberkati kamu. Jadi lemparkan jalamu ke tempat yang dalam. Lemparin jalannya. Dia mendapat sejumlah besar ikan. Jalannya hampir koyak. Saudara bisa bayangkan. Jala yang sama, bukan jala yang berbeda. Jala yang sama, orang yang sama, danau yang sama, perahu yang sama. Di mana semalam-malaman mereka terputus dari supply. Nggak mendapat seekor pun. Jala yang sama, perahu yang sama, orang yang sama, danau yang sama. Tapi waktu Simon melakukan satu hal yang perlu. Dia duduk, dia dengerin, dia terhubung kembali dengan supply. Apa yang dia butuhkan? Supply. Tiba-tiba jalannya jadi magnet ikan. Ada supply. Saya mau kasih tahu sama saudara, lakukan satu hal. Amin. Berikan waktumu untuk Tuhan. Waktu yang kamu berikan untuk Tuhan, Tuhan akan ganti dengan apa yang kamu butuhkan secara berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi nggak ada alasan, nggak ada waktu datang ke gereja. Pak, nggak bisa saya ke gereja Pak, saya harus begini, saya harus begitu. Saya harus follow up klien Pak, saya harus main golf. Kalau saya nggak main golf sama dia, hilang. Artinya kamu masih memiliki kehidupan yang sama seperti kehidupan yang Adam miliki setelah Adam jatuh dalam dosa. Kamu mengusahakan dengan kekuatanmu sendiri apa yang kamu inginkan, kamu butuhkan. Dan terkadang 90% gagal.
Ngapain saudara capek-capek? Tuhan mau kamu datang, duduk, dengar. Datang ke tempat ini. Kamu datang dari pintu utara, kamu keluar pintu selatan. Kamu datang di hadapan Tuhan, kamu pulang, keadaanmu berbeda. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu butuh klien kakap. Kamu dengar, duduk, datang. Kamu keluar, kamu ditelepon, bukan kamu yang telepon. Ini kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Saya mau saudara mengerti, ini kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Yang Tuhan mau kembalikan sama kamu. Tapi manusia pola pikir udah beda. Pak, enggak. Banyak hal yang harus saya lakukan. Kalau saya nggak lakukan ini, saya nggak bisa begini. Kalau saya nggak begini, saya nggak bisa begitu. Itu kehidupan yang Adam miliki setelah dia jatuh dalam dosa. Tuhan datang dalam dunia ini, dia pulihkan semuanya. Apa yang hilang dari Adam, kehidupan yang terhubung dengan supply, dia kembalikan. Bagaimana caranya? Satu yang perlu. Hanya satu yang perlu. Datang, duduk, mendengar. Ini bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi saudara bisa lihat cara Marta memandang Yesus berbeda dengan cara Maria memandang Yesus. Beda. Marta hanya memandang Yesus sebagai manusia yang kelelahan setelah dia melayani. Oh, itu sebabnya dia langsung ke dapur masakin makanan untuk Yesus. Nggak ada yang salah sebenarnya sama Marta. Tapi tanpa Marta sadari, Marta menempatkan Yesus pada posisi yang rendah dan dia menempatkan dirinya pada posisi yang tinggi. Karena Alkitab mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Tidak dapat dipungkiri, yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Marta memberkati Yesus. Dengan kata lain, dia menempatkan Yesus pada posisi yang rendah, dia pada posisi yang tinggi. Maria, dia memandang Yesus sebagai seorang pribadi yang datang ke rumahnya dengan segala kepenuhannya. Itu sebabnya Alkitab berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, anak manusia datang untuk melayani. Dia tahu betul ini. Dia duduk, dia terus mendengarkan. Yesus melayani Marta, dia terus mendengarkan, dia terus menerima. Engkau pokok, aku carang, aku hanya menerima. Dia terus menerima, dia terus mendengar, dia terus minum. Amin. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, Maria di sini adalah Maria saudaranya Lazarus dari Betania. Betul? Maria saudaranya Lazarus dari Betania, dia tidak ada bersama dengan Maria-Maria yang lain yang pagi-pagi betul datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah yang mau mengurapi tubuh Yesus. Dan waktu mereka datang, ternyata kubur Yesus sudah terbuka. Yesus sudah bangkit, sudah terlambat. Tapi Maria, saudara Lazarus ini, kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, dia sudah mengurapi Yesus jauh sebelumnya. Sudah mengurapi Yesus. Artinya apa? Kalau saudara duduk dan terus mendengarkan, saudara akan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat. Kamu akan melayani dengan benar. Kenapa? Karena kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Khotbah saya singkat hari ini. Karena Tuhan juga singkat, hanya satu. Nggak ada 7, nggak ada 8. Hanya satu. Amin. Sudahkah saudara melakukan satu hal yang Tuhan mau? Saya mau supaya setiap jemaat Bethesda memiliki kembali kehidupan yang terhubung dengan supply. Kamu akan heran, Pak. Betul-betul heran. Beneran. Supply. Apa yang kamu butuhkan? Supply. Contoh paling simpel sekali. Ini simpel saya alami kemarin. Waktu Cynthia kemarin, saya udah lama gak makan di rumah mama saya bilang, saya minta bantuan Joel, tolong aturin dong, pesenin saya makanan, nanti saya transfer, tolong beliin. Beli 5 macam. Yang pertama, bami goreng. Yang kedua, babi hong. Yang ketiga, sayur kailan. Yang keempat, ikan bandeng. Yang kelima, babi panggang. Oke, dia telepon ke restoran ini. Oh, ini ada, tapi ikan bandeng sama babi panggang nggak ada. Ikan bandeng udah habis, Kak Ivan. Babi panggang juga udah habis, udah nggak ada bandengnya. Ya udah, ganti aja sama yang lain, Joel. Tapi saya pengen banget makan ikan pindang sama babi panggang. Ya udah, ganti aja. Karena saya makannya hari Senin, Cynthia kan hari Minggu. Hari Senin udah habis lah pasti, nggak ada yang jualan. Lagi pula juga nggak ada yang jualan. Udah pasti pada tutup semua kan, Cynthia.
Ya udah ganti aja Joel sama yang lain. Beli aja ayam goreng atau beli apalah, terserah lah, ganti aja pokoknya. Nggak lama kemudian, dua hari kemudian, Joel dapat telepon. Shalom Joel, saya mau berkatin pastor sama ikan bandeng dan babi panggang. Nggak ada yang kasih tahu, tapi Tuhan tahu. Ini kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Apa yang kamu butuhkan? Supply. Saudara harus memiliki kehidupan yang seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini, dia sudah pulihkan. Semua yang hilang sejak zaman Adam dipulihkan. Kamu harus tahu bagaimana kehidupan Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Dia ada dalam satu lingkungan yang sempurna, di mana semua yang dia butuhkan tersedia. Supply. Dia tidak perlu mengusahakan dengan kekuatannya sendiri. Supply. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, dia terpisah dari supply, dia terputus dari supply. Dia harus mengusahakan sendiri dengan kekuatannya. Apa yang dia inginkan, dia butuhkan. Tapi Yesus datang, Yesus pulihkan semuanya. Amin. Termasuk apa yang hilang dari Adam. Kehidupan yang terhubung dengan supply, dia pulihkan. Saudara dan saya yang ada dalam Yesus harus memiliki kehidupan yang terhubung dengan supply. Dan dia kasih tahu rahasianya. Hanya satu yang perlu. Hanya satu yang perlu. Saya begitu mengasihi saudara. Saya mau setiap jemaat Bethesda memiliki kehidupan seperti ini. Apa yang kamu butuhkan? Supply. Satu yang perlu. Satu Pak, satu Bu. Gak banyak-banyak. Setiap hari berikan waktumu duduk. Dengar. Amin. Itu sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya. Supply. Di aplikasi ada mana? Firman Tuhan dalam ukuran yang kecil. 1 ayat, 2 ayat. Minum. Duduk. Dengarkan. Terus. Karena di sini kata kuncinya adalah terus. Maria ini duduk dekat Yesus dan terus mendengar perkataannya. Terus. Setiap hari. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Kasih waktumu untuk Tuhan. Saya gak sempat Pak. Kasih waktumu untuk Tuhan. Lihat dulu. Waktu yang kamu korbankan, kamu berikan untuk Tuhan. Tuhan ganti. Dengan apa yang kamu butuhkan. Kalau saudara merasa gak ada waktu, karena saudara harus mengusahakan sendiri apa yang kamu inginkan, kamu kembali ke Adam setelah dia jatuh dalam dosa. Itu bukan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah sama seperti yang Adam miliki sebelum dia jatuh dalam dosa. Karena Yesus sudah datang memulihkan apa yang hilang dari Adam. Miliki kehidupan yang ini, yang sama seperti Adam miliki sebelum dia jatuh dalam dosa. Terhubung dengan supply. Berikan waktumu setiap hari. Duduk dengar. 5 menit, 10 menit. Siang 5 menit, 10 menit. Hari Minggu jangan pernah absen datang ke gereja. Jangan. Karena kamu tahu di gereja, kamu datang bukan ke gedung. Kamu datang bukan di Harton. Kamu datang ke tempat ini, kamu datang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, Alkitab berkata, kamu masuk dari pintu utara, kamu keluar dari pintu selatan. Kamu masuk dari selatan, kamu keluar dari utara. Jangan diartikan letter luck ya. Nanti yang keluar dari sana, keluar dari sini, tabrakan saudara. Bukan itu maksudnya. Wow, saya datang dari sana, saya keluar dari sana. Yang dari sana juga pikir, saya datang dari sana, saya keluar dari sana. So tabrakan di sini, nggak keluar-keluar. Bukan itu maksudnya. Kamu datang ke hadapan Tuhan. Kamu pulang, keadaanmu berbeda. Kenapa? Kamu datang kepada Tuhan yang memulihkan. Kamu datang ke tempat ini, kamu duduk, kamu dengar. Amin. Kamu mendengar, terus mendengar. Artinya apa? Saudara sedang men-setting up kehidupan yang sama seperti kehidupan yang Adam miliki sebelum dia jatuh dalam dosa. Supply. Satu hal yang perlu. Itu bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kamu. Jadi mulai hari ini, ingat baik-baik, sediakan waktumu untuk Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan. Waktu yang kamu berikan untuk Tuhan, Tuhan akan ganti, Tuhan akan berikan kepada kamu apa yang kamu butuhkan.
Bukan hanya biasa-biasa, tapi berlimpah. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan, saudara, lakukan satu hal yang perlu. Tuhan selalu menunggu saudara. Dia ingin memberikan hikmatnya, dia ingin memberikan firman-Nya, dia ingin memberikan tubuh dan darahnya. Amin. Dia ingin kamu memiliki kehidupan yang terhubung kembali dengan supply. Kenapa? Dia pokok, kamu carang. Jadilah carang yang baik. Apa itu carang yang baik? Hanya menerima. Seperti Maria. Dia tahu seseorang pribadi yang datang di hadapan dia adalah orang yang penuh. Itu sebabnya dia hanya duduk dan dia hanya menerima, mendengar, minum terus. Amin. Dan dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Ada supply. Saya berdoa saudara memiliki kehidupan yang terhubung kembali dengan supply. Satu hal yang perlu. Datang, duduk, dan terus mendengarkan firman Tuhan. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau datang ke dalam dunia ini memulihkan segala sesuatu yang pernah hilang sejak zaman Adam. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam memiliki kehidupan yang terhubung dengan supply. Adam ada dalam satu lingkungan yang sempurna di mana semua yang dia butuhkan tersedia. Ada supply. Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Dia terputus dari supply. Dia hidup dalam dunia yang sudah jatuh di mana dia harus mengusahakan sendiri dengan kekuatannya apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Tetapi engkau begitu baik memberikan anakmu membayar semua hutang dosa yang menyebabkan Adam kehilangan segala-galanya. Dan anakmu sudah bayar semuanya. Anakmu sudah kembali ke surga dan pemulihan harus terjadi. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami bersyukur buat apa yang sudah anakmu kerjakan di atas kayu salib. Dan hari ini kami telah dibukakan satu rahasia bagaimana memiliki kembali hubungan kehidupan yang terhubung dengan supply. Duduk, dengar, dan terus mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap anak-anakmu yang datang ke tempat ini, sebagaimana janji firman-Mu yang mengatakan, mereka datang dari pintu utara, keluar dari pintu selatan, datang dari pintu selatan, keluar pintu utara. Janganlah seseorang keluar dari pintu kemasukannya. Kami percaya Tuhan ketika kami datang di hadapan-Mu, kami pulang, keadaan kami berbeda dengan keadaan kami datang. Karena kami datang ke hadapan Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya. Kami datang ke hadapan Tuhan yang mensuplai segala sesuatunya. Engkau pokok, kami adalah carang. Engkau akan mensuplai segala sesuatu yang kami butuhkan untuk berbuah banyak sehingga Bapa dipermuliakan di dalam anak. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Yesus.